I was thinking we were kissing the whole time, like in the bad way. And then at some point his hand was back in my underwear. Film ini dimulai dengan Agnes, mahasiswa pasca sarjana sastra yang unik berusia pertengahan 20-an, yang langsung terjun ke tesisnya di sebuah perguruan tinggi seni liberal yang nyaman di pedesaan New England. Dia punya semangat besar untuk buku, terutama Virginia Woolf, dan dia benar-benar terpesona dengan penasihatnya, Profesor Preston Dacre. Dacre adalah profesor sastra yang licin dengan novel terbitan di bawah ikat pinggangnya, dan selama pertemuan 1-lawan-1 di kantornya, suasana terasa elektrik. Agnes memuji bukunya. Dia memuji tesisnya seperti itu adalah hal besar berikutnya, dan dia bahkan mengeluarkan salinan edisi pertama langka dari The Lighthouse untuk ditunjukkan padanya. Ini adalah seperti apa tulisan asli itu, katanya, sambil menyerahkannya dengan vibe mentor. Tapi tanda bahaya mulai berkibar ketika dia menyarankan memindahkan pertemuan mereka ke rumahnya karena, tahulah, logistik dan semacamnya. Agnes, yang tersanjung dan sedikit terpesona, setuju dan pergi ke sana saat senja turun. Potong ke eksterior rumah Dacre. Kita tidak masuk ke dalam, tapi kamera berlama-lama di jendela gelap saat jam berlalu. Agnes meledak keluar di tengah malam, wajahnya kosong tapi bahasa tubuhnya berteriak panik. Dia melompat ke mobilnya dan pergi ke kegelapan. Lampu depan menyilaukan seperti hantu yang mengejarnya. Kembali ke tempatnya, dia tenggelam ke bak mandi, masih syok, dan menelpon sahabatnya Lily. Dengan kata-kata singkat dan terpisah, dia curhat. Dia menyerangku, aku pergi ke sana, dan itu terjadi. Lady ngeri, memeluk Agnes secara virtual melalui telepon, berjanji akan segera datang. Keesokan paginya, kejutan besar datang. Dacre mengundurkan diri segera. Dewan Disiplin Perguruan Tinggi memanggil Agnes, tapi mereka hanya mengangkat bahu. Karena dia pergi, kami tidak bisa menyelidiki. Itu di luar tangan kami. Agnes hancur, merasa seperti sistem baru saja menendangnya saat dia sedang jatuh. Bagaimana dengan keadilan? Gumamnya. Tapi mereka menyisihkannya dengan omong kosong birokratis tentang kebijakan dan mantan karyawan. Masih terhuyung dari mati rasa itu, Agnes berjalan-jalan di hutan dan menemukan anak kucing liar yang kotor mengeluarkan suara menyedihkan. Dia mengambilnya, menamainya Olga, mungkin anggukan sastra, dan itu menjadi jangkar kecilnya. Bulu abu-abu berbulu ini yang meringkuk dengannya di malam hari, mendengkur menghilangkan keheningan. Tapi kemarahan mendidih. Suatu malam, Agnes curhat pada Lady tentang ingin membakar kantor lama Dacre. Aku akan bantu kalau kamu benar-benar mau, kata Lady setengah bercanda, tapi Agnes mundur, sadar bahwa pembakaran tidak akan menghapus rasa sakit. Sebaliknya, dia bergulat dengan apakah akan menuntut. Dia punya anak dengan mantan istrinya, katanya pada Lady. Penjara tidak akan memperbaikinya, itu hanya akan membuat lebih banyak kekacauan. Motivasi Agnes terbelah antara balas dendam dan pengunduran diri yang tenang ini. Dia tidak ingin didefinisikan oleh korban, tapi trauma itu seperti bayangan yang tidak bisa dia hilangkan. Mencoba merebut kembali normalitas, Agnes memulai hubungan santai dengan tetangganya Gavin, cowok canggung tapi manis di sebelah yang diperankan oleh Lucas Hedges. Semuanya fisik pada awalnya tanpa ikatan, hanya kenyamanan di tempat tidur. Satu adegan menunjukkan mereka setelah hookup, memanggang hotdog di luar. Kami sedang membuat hotdog, kata Agnes datar pada Gavin saat dia mampir. Kedengarannya bagus, jawabnya antusias. Maaf, kami hanya beli 2, katanya dengan nada kering, dan itu humor kering yang unik yang meringankan suasana di tengah beratnya. Gavin sabar, tidak memaksa lebih, yang membuat Agnes merasa mengendalikan untuk sekali ini. Waktu melompat sedikit. Agnes mendapatkan pekerjaan mengajar paruh waktu di perguruan tinggi, terjun ke kelas tentang klasik seperti Lolita, di mana dia memicu perdebatan tentang gaya versus substansi. Bisakah seni hebat datang dari orang-orang keji? Tanyanya pada mahasiswanya. Ironinya menyentuh keras mengingat sejarahnya sendiri. Umpan balik positif datang. Bosnya memuji, mengatakan, kamu alami yang termuda penuh waktu yang kami punya. Tapi kemudian tugas juri datang, dan selama voir dire, Agnes mengakui biasnya, aku diserang, dan aku tidak menuntut karena penjara tidak mereformasi monster.
Hakim memecatnya, dan itu momen mentah di mana dia menyuarakan filosofinya trauma tidak menuntut balas dendam. Ini tentang bertahan hari demi hari. Maju cepat, dan Agnes mendapatkan posisi penuh waktu itu. Tapi twist, mereka menugaskannya kantor lama Daka. Menatap meja kosong, dia merasa hantu merayap masuk. Masuklah Natasha, salah satu teman lama pasca sarjana, yang semua kasar dan kompetitif. Selama obrolan tegang, Natasha mengeluarkan, "Aku iri padamu maju," dan kemudian meledakkan bom. "Aku tidur dengan Daka waktu itu konsensual." Bum Agnes berputar keserangan panik penuh, hiperventilasi di lorong, flashback menabrak seperti ombak. Dia tersandung ke toko sandwich lokal, di mana pemilik Pete, jiwa kasar tapi baik John Caroline, perhatikan dan menenangkannya. "Hei, bernapas mau sandwich? Ini punya Calabrian chili, barang mewah." Dia mendengar tanpa menghakimi saat dia membuka sedikit. "Aku ingat dalam kilasan, rasakan di tubuhku. Tapi kadang aku lupa, dan rasa bersalah itu menyentuh." Kebijaksanaan Pete sederhana, dunia tidak sempurna. Kamu terus saja. Itu kebaikan orang asing yang menariknya kembali, menyoroti bagaimana penyembuhan datang dari tempat tak terduga. Sementara itu, hidup berlanjut untuk orang lain. Lady, sekarang menikah dengan Fran, melahirkan putri mereka Jane melalui donor sperma. Kelompok berkumpul kembali Natasha, Logan, Devin semua mantan teman sekelas, berbagi tawa dan vibe canggung di perguruan tinggi. Tapi Agnes merasa terjebak, seperti dia yang terakhir di masa remaja sementara yang lain naik level. Lady dan Fran mengunjungi rumah berhutan Agnes dengan bayi Jane. "Mau jaga bayi sementara kami lihat mercusuar?" tanya Lady. Agnes setuju, menggendong bundel kecil sendirian. Dalam klimaks lembut film, dia berbisik pada Jane, "Selalu beritahu seseorang bagaimana perasaanmu, oke? Maaf kamu lahir ke dunia di mana hal buruk terjadi, tapi aku harap kamu punya hidup yang baik. Aku akan ada untukmu." Itu lembut, penuh harapan, suaranya retak dengan emosi saat kamera mundur ke hutan, menyimbolkan ruang untuk tumbuh. Sepanjang film menyisipkan kunjungan dokter ini Agnes bertemu dokter pria yang tidak peka, melempar istilah seperti penyerang dan kultur serviks sementara Lady menatapnya kotor. Perwakilan universitas juga konyol tidak kompeten, semua eufemisme dan tidak ada aksi. Dan adegan kelas muncul dengan perdebatan, seperti satu mahasiswa berargumen, gaya lebih penting daripada dosa artis, mencerminkan perang internal Agnes. Saat hal-hal berakhir, Agnes mendekati kedamaian, pekerjaannya solid, hubungan dengan Gavin berubah sedikit lebih dalam dengan adegan bak mandi di mana mereka rentan, telanjang secara emosional dan harfiah, berbagi tawa dan ketakutan. Tidak ada plot balas dendam besar, tidak ada pertarungan pengadilan dramatis, hanya ketahanan tenang. Epilog berlama-lama pada Agnes mengemudi, lampu depan menyusuri seperti ingatan pudar, mengisyaratkan dia bergerak maju, tidak dihapus tapi berevolusi. Sorry, Baby berhasil menyeimbangkan humor gelap dan emosi mentah, menunjukkan trauma bukan alat plot tapi bagian berantakan dari hidup. Itu lucu dalam absurd like snap hodak atau meong kucing yang tepat waktu dan menghancurkan hati dalam keheningan. Debut Eva Victor berteriak talenta, menangkap bagaimana kamu bertahan dari hal buruk, satu langkah canggung, satu orang asing baik, satu bisikan bayi pada satu waktu. Pada akhirnya, itu pukulan perut reflektif hidup berlanjut, tidak sempurna dan semuanya. Tapi dengan teman seperti Lady dan harapan untuk generasi berikutnya, mungkin itu cukup.